Ya. Hari ini kita akan belajar nanti di perjuangan kemerdekaan, ya, setelah kemerdekaan. Kalau kalian punya buku yang lain, biasa dikenal dengan agresi militer. Oh, agresi militer 2. Kalian nanti bisa baca ya dari halaman 125 sampai 128 sampai pertempuran Laut Cirebon. Tapi kita nggak akan pelajari itu. Kalian udah ada di sini secara ringkasnya. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang memang tidak ada di dalam buku. Contohnya, kita akan belajar sedikit tentang pertempuran yang ada di buku. Kalau di buku cuma ada pertempuran 10 November, Margarana, terusnya 5 hari Palembang sama Cirebon. Yang 5 hari Semarang kan nggak ada, Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api nggak ada. Nah, yang tidak ada di buku itu yang akan saya jelaskan. Panjang lah, Pak. Panjang. Disiplin kan? Oke, hari ini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang telah didapat. Ya, kalau kita berbicara tentang mempertahankan kemerdekaan ini sangat panjang, ya, tapi saya akan coba meringkas sedemikian mungkin sehingga kalian tahu maksudnya, ide pokoknya itu apa. Yang akan kita pelajari adalah latar belakang kenapa sih bisa terjadi pertempuran yang mempertahankan kemerdekaan sama nanti contoh-contoh pertempuran di daerah. Jadi kalian bisa nambah referensi yang selain dari buku tersebut. Yang pertama kita akan belajar tentang latar belakang mempertahankan kemerdekaan. Oke, Indonesia merdeka pada tanggal, bulan, dan tahun apa? Tanggalnya 17 Agustus. 17 Agustus 1945. 1945. Maaf, Raken ketinggalan karena semalam habis bantuin papanya. Tangki spiteng jebol. Nah, Papa Indonesia ya, ketika mendapat kemerdekaan pasti ada pihak-pihak tertentu yang akan iri. Salah satunya adalah Belanda. Nah, Belanda ini kenapa irinya? Yang pertama karena kekayaan alam Indonesia. Ya, salah satunya mungkin Indonesia punya minyak, punya batu bara yang banyak. Sehingga Belanda iri terhadap Indonesia. Yang kedua, apa ini? Rempah-rempah. Ya, rempah-rempah. Jadi seluruh kekayaan alam Indonesia ketika Indonesia merdeka terlarang dan tidak bisa diambil secara gratis oleh Belanda, yang mengakibatkan Belanda marah. Ya. Nah, akhirnya Belanda setelah Indonesia merdeka dan pada saat yang sama selesai Perang Dunia Kedua. Ya, kalau kalian belajar sejarahnya, ada perjanjian antara Inggris dengan Belanda sehingga orang Inggris itu berhak mengambil
tawanan perang ya yang bernegara berkebangsaan Belanda. Jadi Indonesia didatangi oleh Belanda, oleh Inggris yang di dalamnya ternyata ada Belanda yang membawa misi organisasi bernama NICA, dan Netherlands Indie Civil Administrative. Ya. Sebenarnya awalnya mereka ingin membebaskan orang-orang Belanda yang ditangkap oleh Jepang di Indonesia. Namun muncullah kejadian yang tidak diduga, yaitu ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Ya, karena dalam salah satu perjanjian tersebut Inggris akan mengembalikan seluruh jajahannya kepada Belanda. Nah, Indonesia yang tadinya mereka senang dengan adanya kemerdekaan, terus tiba-tiba ada Belanda yang mengambil kemerdekaan itu, akhirnya Indonesia marah. Ya. Rakyat Indonesia geram. Baru berapa bulan udah diusik lagi oleh Belanda. Ya, jadi ada Belanda yang marah karena Indonesia merdeka, dan ada Indonesia yang marah karena kemerdekaannya ingin diambil kembali. Beberapa kejadian. Ada cara dengan diplomasi, ya, cara yang santuy, berbicara, berdiskusi, membuat perjanjian, perundingan, dan ada juga dengan perang, secara barbar. Ya, kali ini kita nggak akan belajar cara diplomasinya, cara santuinya. Kita akan pelajari bagaimana kebarbaran orang Indonesia mempertahankan. Ya, perang di daerah ini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Ya, ini 100% nggak ada di buku. Yang pertama kita akan pelajari tentang insiden Hotel Yamato. Terus yang Lautan Api. Yang terakhir adalah pertempuran Ambarawa. Ya. Nah, silakan sebelum saya masuk ke insiden Hotel Yamato, kalian buka halaman 126. 120 berapa, Pak? 126. Pak. Saya dibuka halaman 126. Dah. Oke, pertempuran yang pertama yang akan kita bahas itu adalah awal mula 10 November Surabaya. Jadi insiden Hotel Yamato nanti akan berkaitan dengan pertempuran 10 November. Makanya saya ingin menjelaskan bahwa ini nanti akan bersambung, ya. Jadi ini latar belakang terjadi 10 November, yaitu insiden Hotel Yamato. Oke, Hotel Yamato sendiri itu terletak di Surabaya. Kalau saya tunjuk, hotelnya itu berada di kota Surabaya. Oh, yang merah Ya. itu. Sekarang menjadi Hotel Majapahit. Gede banget, Pak. Ya. Hotel Majapahit
Ya, alamatnya di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Ya. Sekarang masih ada hotelnya? Ya, semuanya masih ada. Jadi bangunan bersejarahnya pun masih ada. Kita lanjut. Nah, sebelum terjadinya insiden Hotel Yamato, instruksi dari Presiden Soekarno pada saat itu adalah mengibarkan bendera merah putih di seluruh daerah di Indonesia. Ya, dari mulai 1 September. Jadi seluruh gedung, yang terutama gedung-gedung yang besar, itu mengibarkan bendera merah putih. Ya, termasuk di Surabaya. Karena Surabaya itu telah masuk ke negara Indonesia, daerahnya. Selanjutnya tadi karena Inggris datang dengan diboncengi oleh Inggris, ya Belandanya juga ikut, datang ke Surabaya diwadahi oleh Afnei. Kalian bisa cari sendiri nanti Afnei itu apa. Ya, Afnei ini kalau saya artikan ke bahasa Indonesia seperti organisasi atau kelompok yang bertugas untuk mengambil orang-orang tadi yang tertangkap dan dipenjarakan di Indonesia selama Perang Dunia Kedua, ya terutama orang-orang Belanda. Nah, salah satu perjanjian di Afnei, ya ketika dia datang ke Surabaya, mereka ini mengambil beberapa gedung, beberapa bangunan yang ada di Surabaya, sehingga membuat beberapa orang Indonesia itu merasa jengkel. Ya, salah satunya tadi Hotel Yamato yang mereka ambil. Nah, ini kejadiannya pada malam hari, saya kalau nggak salah tanggal 21 Oktober, ya. Pokoknya masih di bulan Oktober. Mereka si Afnei ini, orang Belanda ini yang berada di Surabaya, itu secara diam-diam mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Ya, karena malam mungkin tidak ada yang melihat, atau mungkin kurang jelas terlihat. Namun, pada keesokan harinya, ini terjadi hal yang tidak diduga. Ya, ketika ada beberapa orang rakyat Surabaya, warga Surabaya yang melintas di daerah tersebut, melihat bendera Belanda yang berkibar di atas Hotel Yamato, sehingga membuat orang-orang tersebut merasa marah. Ya, tapi sebagai rakyat Indonesia yang mencintai perdamaian, mereka tidak langsung menyerang. Nah, dalam Hotel Yamato mereka mengadakan perundingan. Dari pihak Belanda ini ada beberapa orang ya yang dipimpin oleh W.V. Seyss-Ploegman, ya, saya nggak ngerti ngomongnya, pokoknya begitu. Ya, seorang pemimpin dari Belanda. Terus dari Indonesia ini ada beberapa orang, ya ada 3 orang, ada Sudirman, Sidik sama Haryono. Ya, bukan Sidik Rilo, tapi Sidik yang lain. Nah, mereka berunding ya agar Belanda menurunkan bendera Belanda menurunkan bendera Belanda dari puncak Hotel Yamato. Ya, kurang lebih kalau kita percakapan kurang kayak begini. Ya. Turunkan benderamu. Masalah gitu. Turunin kagak?
Nggak mau ah. Ini versi bayinya ya. Nggak mau. Nah, mana perundingan yang tidak sesuai dengan Ini kekerasan, keinginan, Pak. ya kita cuma minta bendera itu turun, ya karena bendanya ini nggak mau, akhirnya terjadilah sebuah peristiwa, Barbar. ya. Jadi Barbar. ini mencekik Lokman sehingga Lokman terbunuh. Dan otomatis anak buah dari Lokman ini menembakkan beberapa peluru ke arah Sidik sehingga Sidik itu terbunuh. Ya. Nah, dua orang Indonesia, Haryono dengan Sudirman. Nah, kebetulan Sudirman ini pemimpin dari Indonesianya keluar, ya. Haryono mengamankan Sudirman keluar dari Hotel Yamato. Ketika terdengar suara tembakan dari dalam Hotel Yamato, akhirnya berontak, bentrokan tidak dapat dihindari. Sehingga rakyat Indonesia yang ada di luar Hotel Yamato merangsek, ya, menerobos masuk ke dalam Hotel Yamato. Nah, akhirnya mereka masuk. Kalau teman-teman bisa lihat, ini dioramanya seperti ini. Jadi ada orang yang manjat menggunakan tangga, ya, mengambil dari tiang tertinggi di Hotel Yamato, terus dirobeklah bendera. Dirobek yang warna birunya dirobek kan, Pak? Bendera Belanda itu warnanya apa aja sih? Kalau dari Merah, biru, putih. Merah, putih, biru. merah, putih, biru. Putih, biru. Jadi diturunkan dari tiang, dirobek warna birunya, pasang lagi sisanya. Berarti sisanya bendera berwarna Merah, putih. merah dan putih. Ya. Nah, di sini dirobek. Nah, dari sini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan inilah awal dari pertempuran 10 November di Surabaya yang akhirnya tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Iya benar. Ya, ini muncul pertempuran di Surabaya, ya. Baik rakyat yang kecil, ya, jumlah yang besar, sampai terakhir itu di pertempuran 10 November. Terus yang lain selanjutnya. Oke, itu untuk insiden Hotel Yamato. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Selanjutnya kita akan lanjut ke Bandung Lautan Api. Marilah dicatat gak sih, Pak? Kalian mau catat silahkan, karena ini saya rangkum dari berbagai sumber, dari berbagai buku. Jadi kalian catat aja. Sayang kalau nggak dicatat. Ya, Bandung. Udah kelewat, Pak. Nah, saya bilang kan suruh bawa buku tulis, suruh nyatet, bukan suruh dengerin ceramah. Nah, Nanti kalau yang belum nyatet ya berarti kalian buka YouTube lagi ya. oke, udah. Selanjutnya ada Bandung Lautan Api. Kira-kira tempatnya di mana? Bandung. Ya. Sesuai dengan namanya, Bandung Lautan Api berada di Bandung, Jawa Barat. Oke, ceritanya sebelum Oh ya. terjadi Bandung Lautan Api, Bandung ini adalah pangkalan militer Angkatan Daratnya Belanda, ya, ketika mereka menguasai Indonesia dulu. Nah, sebelum ada namanya Bandung Lautan Api, ya, rakyat Indonesia yang telah merdeka itu sering menghadang Belanda yang semena-mena mengambil dan merampas hak-hak masyarakat di jalan tersebut, ya. Karena dari Bandung ke Jakarta dulu belum ada tol,
dan belum bisa naik kereta, Iya. Pasti. maka dari Bandung itu kita harus mengendarai mobil atau truk melewati Bogor, Hah? ya, terus ke Sukabumi, Wow. terusnya baru ke Cianjur, nanti terakhir ke Bandung. Ya, Bandung. menjadikan Bandung dan Jawa Barat sekitarnya itu menjadi yang strategis bagi militer Belanda. Sebelum kita cerita ke Bandung, kita akan cerita ke Sukabumi. Ini ada yang pernah ke Sukabumi? Enggak. Pernah. Ya, Sukabumi ini tempatnya adem, ya, banyak pabrik. Tapi kalau kalian pernah mau ke arah kota Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Parung Kuda, ya, di Desa Bojong Kokosan, itu terdapat sebuah kejadian, ya, yaitu perlawanan rakyat Bojong Kokosan di daerah Sukabumi. Terus tentara Inggris mulai ditarik mundur saat itu. Namun jalur darat yang tadi dari Bogor ke Bandung itu sangat penting bagi Belanda saat itu. Kedatangan Belanda di Bandung, ya, sama seperti tadi di Surabaya, tapi mereka diwadahi oleh organisasi Rauti. Nanti kalian cari tahu sendiri Rauti itu apa. Nah, tujuan mereka ke Bandung itu untuk memaksa Indonesia untuk menyerahkan persenjataan dari Jepang dan Belanda yang mereka dapatkan selama perjuangan kemerdekaan. Ya, jadi senjata yang didapat oleh TKR, ya, Tentara Komando Rakyat dari Jepang itu diminta paksa oleh Belanda dan Inggris. Nah, untuk mereka bawa kembali. Tapi setelah diberikan, ya, yang namanya Indonesia itu nggak mau cari ribut. Tapi Belanda nih songong, ya, nggak punya adab dan dikasih malah gayanya banyak, ya, menangkap Banyak banget Pak ya. tuyulnya Pak. Akhirnya dari sini terjadi beberapa bentrokan Inggris dengan Tentara Komando Rakyat di Bandung. Ya. Nah, akhirnya ultimatum kedua itu memaksa warga Bandung untuk mengosongkan Bandung. Ya. Karena Indonesia pada saat itu masih lemah, ya, tidak memiliki banyak senjata. Nah, warga Bandung ini suruh mengkosongkan Bandung oleh pihak Inggris dan Belanda. Ya, karena tadi ada bentrokan antara Inggris dengan TKR, ya, karena tadi Belanda itu yang songong. Ya, jadi Bandung itu harus dikosongkan dan orang-orang Bandung itu dipaksa untuk pergi dari Bandung. Pasti rakyat Bandung sendiri akan merasa marah karena Bandung yang selama ini mereka tinggali itu harus ditinggalkan. Nah, di sini ini hal yang menarik dari pemerintahan Indonesia, ya, dulu itu dipimpin oleh Perdana Menteri yaitu Sultan Syahrir, memerintahkan agar warga Bandung pada saat itu mengikuti instruksi Belanda agar keselamatan masyarakat Bandung itu terjamin. Namun dari pihak militer, dari markas besar tentara pada saat itu di Yogyakarta memerintahkan untuk mempertahankan setiap jengkal kota Bandung. Ya. Jangan sampai Bandung diambil alih oleh Belanda dan Inggris pada saat itu.
Jadi ini hal yang paling jarang kita dengar. Ya, jadi ada perbedaan pendapat antara pemerintah Indonesia dengan markas besar Tentara Indonesia, ya TKR pada saat itu. Tapi dengan beberapa perundingan, akhirnya dengan berat hati masyarakat Bandung meninggalkan Bandung dengan sebuah tindakan yang tidak pernah dipikirkan oleh Belanda dan Inggris pada saat itu. Ya dengan berat hati tadi, iya, kalau misalnya kita kosongin doang nanti Belanda bisa pakai. Akhirnya muncul ide untuk menghanguskan Bandung. Ya, untuk membakar seluruh Bandung, terutama Bandung Selatan. Pada tanggal 23 Maret 1946, Tapi kakak yang gigit dengan Bandung, ya warga Bandung itu sebelum meninggalkan Bandung, mereka membakar seluruh bangunan yang ada di Bandung, ya sehingga muncul kobaran api yang sangat besar. Yang kalau kalian bisa lihat dari Bandung Utara itu seperti api yang menjadi lautan di daerah Bandung. Ya sama seperti yang lain, ada beberapa pertempuran di Bandung, tapi yang akan saya jelaskan di sini tidak akan terlalu banyak. Saya akan menjelaskan sedikit di Dayakolot, ya, daerah di Bandung, Dayakolot namanya, yang diisi oleh Muhammad Toha dan Ramdan sebagai pimpinan dari pejuang Indonesia pada saat itu. Jadi mereka berdua ini sebagai anggota TKR, Tentara Komando Rakyat, melihat ada sebuah gudang senjata. Ingin menghancurkan gudang senjata tersebut supaya tidak bisa dipakai Belanda dan Inggris. Ya, jadi akhirnya Ramdan dan Muhammad Toha ini mereka lari masuk ke dalam gudang senjata dan meledakkan seluruh isi dari gudang senjata tersebut. Ya, sehingga dikatakan bahwa Ramdan dan Muhammad Toha ini gugur dalam peristiwa tersebut. Ya, supaya apa? Belanda dan Inggris tidak bisa menggunakan senjata tersebut, tidak bisa menggunakan amunisi atau peluru untuk senjata-senjata yang akan dipakai sama mereka. Nah, ada cerita, muncullah berita dalam surat kabar, ya, Halo. jelaskan Bandung jadi lautan api. Ya. Sehingga karena nggak cukup jadi Bandung lautan api, dan dari sini muncullah lagu yang mungkin sering kalian dengar dan kalian paham dan hafal, yaitu Halo Halo Bandung. Ya. Suasana di Bandung itu kebakaran di mana-mana, pertempuran terjadi di jalanan, sehingga mengakibatkan banyak korban, baik dari pihak sekutu maupun pihak Indonesia. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, awal mula gedung sate kenapa, Pak? Kenapa? Awal mula gedung sate. Kenapa? Awal mula gedung sate. Awal mula gedung sate, silahkan kalian cari sendiri. Oke. Karena waktunya tinggal 5 menit, saya akan mulai meetingnya, tapi akan saya mulai lagi karena masih ada satu lagi yang belum selesai. Oke. Pelajaran apa, Pak? Masih pelajaran IPS, satu lagi yaitu pertempuran Ambarawa yang belum saya jelaskan. Jadi Jam berapa, Pak, mulainya? Masuk lagi ke meetingnya. Iya. Jam berapa mulainya, Pak? Langsung ya. Jam berapa, Pak? Langsung. Oh, langsung. Berarti aja, Pak.